멍이. Hai hu, annyeonghaseyo. Di video ini aku akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang bergenre komedi drama yang diperankan oleh Kim So Hyun, Cha Sung Won, Kim Hong Fa, Kwon So Hyun, dan masih banyak lagi artis Korea di dalamnya. Mengisahkan seorang pria yang sudah menabung selama 11 tahun untuk membeli rumah. Namun, rumah yang dia beli tepat berada di area lubang pembuangan sedalam 500 meter yang membuat rumah tersebut terjatuh dan tertahan di tengah-tengah lubang. Bukan hanya itu, semuanya semakin memburuk ketika hujan tiba yang membuat lubang tersebut menjadi terisi air. Para tim SAR tidak bisa berbuat banyak dikarenakan dinding yang licin dan tanah di sekitarnya sangat sensitif oleh getaran. Jadi, apakah mereka semua yang berada di dalam rumah selamat? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yuk langsung aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan sepasang pasutri yang akan pindahan ke rumah barunya. Dia adalah Park Dong Won. Biar nggak belibet, aku panggil Dong Won saja. Mereka menyewa mobil jasa pindahan untuk memindahkan barang. Namun perpindahan mereka tertunda karena ada mobil yang menghalanginya. 이 차를 빼야 사대차야 되는데 1시간째 전화도 Lalu Dong Won mencoba menghubunginya beberapa kali. Pemilik mobil itu adalah Jungman Soo. Aku panggil Jungman saja. Jungman dengan sengaja tidak mengangkat teleponnya, malah menyalahkan Dong Won karena sudah mengganggu waktu istirahatnya. Pertemuan mereka nggak begitu baik dikarenakan Jungman yang berlagak. 그쪽이지, 이 양반아. 일요일 아침부터 사람 잠 깨워. 안녕하세요. Dong Won bersama anak dan istrinya Seoi sangat senang karena sudah selama 11 tahun mereka menabung akhirnya bisa membeli rumah sendiri. 하네요. Di pagi harinya, pada saat sarapan anaknya Dong Won bernama Seo Chan meletakkan kelereng di meja dan di lantai yang membuat kelereng tersebut berjalan dengan sendirinya. Pada saat akan berangkat bekerja, Dong Won mampir ke tempat gym yang berada di dekat rumahnya. Dong Won kaget karena di tempat gym tersebut adalah Jungman. Jungman malah menawarkan Dong Won untuk berolahraga. Dong Won menolak karena harus berangkat bekerja dan bertanya kepada Jungman tentang bangunan rumah mereka yang agak miring. Namun Jungman tidak merasakan rumahnya miring, semuanya terlihat begitu rata. 이리저리 굴러다닌다거나 우리 집 거실은 평평해. Di tempat bekerja, Kim Sung Hyun, aku panggil Kim aja biar nggak belibet bilangnya karena nama-nama Korea ini agak susah ngucapnya. Kim memberi selamat kepada Dong Won karena sudah membeli rumah sendiri. Saat itu Kim menanyakan lokasi rumah barunya, lalu Dong Won memberitahukan jika rumahnya berada di Changsou. Kim mengatakan bahwa daerah itu adalah bekas pembuangan industri mobil. Namun Dong Won mengatakan kalau tempat pembuangan itu sudah lama ditutup. Dong Won melihat di internet salah satu video yang memperlihatkan bola bergelinding di lantai dengan sendirinya. Pada saat Kim melihatnya dan bertanya, Dong Won mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka untuk merayakan rumah barunya. Saat berada di rumah, Dong Won mengecek kembali apakah masih terasa miring atau tidak. 됐습니까? 응? Setelah itu Dong Won mengajak istri dan anaknya untuk pemotretan yang akan dia pajang di dinding rumahnya. 걸어놓으면 이쁘겠지. 내가 사장이야. 안녕하세요. Lah ternyata pemiliknya adalah Jungman. Dong Won berfoto dengan ekspresi yang kurang nyaman. 예, 어디 불편하세요? 그냥 좀 찍읍시다. 2, 3. 아이, 좋네. Di malam harinya, setelah selesai makan malam dikarenakan minum minuman yang beralkohol, Dong Won memutuskan untuk menyewa supir. 아이, 보입니다. 보여. 아이, 또 놀라셨네. Lagi-lagi dia bertemu Jungman. Dia lagi. Kesehariannya Dong Won merasa kesal karena bertemu dengan Jungman terus seharian. Entah itu di parkiran, di gym, di toko pemotretan, 아이, 보입니다. dan jadi supirnya. 보여.
Karena lelah, Dongwon beristirahat duduk di kursi goyangnya. Di pagi harinya, Jungman melihat retakan di kaca yang sebelum dia menyentuhnya, tiba-tiba kaca itu pecah. Bersamaan dengan Dongwon dan penghuni lainnya yang melihat itu menyuruh Jungman untuk menggantinya. Ya, padahal Jungman sama sekali tidak tahu apa-apa. Pada saat berangkat bekerja, Dongwon melihat retakan di area parkir mobilnya. Lalu Dongwon menelpon ke departemen pembangunan untuk memeriksa. Namun, mereka meminta Dongwon mendapatkan izin dari seluruh penghuni rumah. 투자들 회의를 먼저 해서 Setelah semua penghuni rumah terkumpul, Dongwon meminta persetujuan mereka. Namun banyak dari mereka menolak karena jika rumah mereka diperiksa dan mendapatkan keluhan kualitas rumah yang buruk, harga rumahnya bakal anjlok. 괜히 하자문제 소문나면 집값만 떨어져요. Ternyata Jungman adalah seorang ayah tunggal. Dia melakukan semua pekerjaan untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Chen Tai ke sekolah. Jungman menasehati Chen Tai jika dia ingin merokok pergilah ke atap karena banyak keluhan dari tetangganya yang mencium asap rokok. Tapi di sini Chen Tai menyangkalnya bahwa dia tidak merokok. Keesokan harinya, Dongwon bersama teman bekerjanya datang untuk pesta kecil-kecilan di rumah barunya. Di saat itu juga Jungman memperlihatkan di ponselnya bahwa dia sudah banyak memeriksa tempat. Banyak sekali retakan di area rumahnya. Dongwon pun mengalihkan pembicaraannya Jungman dan menyuruh mereka semua untuk segera masuk. Mungkin karena Dongwon juga nggak mau kalau rumah barunya yang dia beli kualitasnya terlihat buruk di depan teman-teman sekantornya. Setelah itu mereka makan-makan dan minum-minum. Melihat Zeng tidak minum karena akan membawa mobil, Dongwon menelpon Jungman sebagai supir agar Zeng bisa pulang. 편안하게 모시겠습니다. Namun di sini diam-diam Zeng berpacaran dengan Xiaojin yang membuat Kim kesal karena Kim menyukai Xiaojin sudah lama dan Zeng bersama Xiaojin keluar. Karena hari udah mulai larut, Jungman yang tadinya akan menjadi supirnya Zeng membujuk Yeonju dan Kim untuk pulang bersamanya. Namun karena bayarannya 80.000 won, Dongwon menyarankan agar tidur di rumahnya saja. Dan Jungman pun merasa kesal pendapatannya hilang. 다시 난 내 집에 가서 자고요. 우리는 물 안 나오는 김에 바캉스 가려고요. Keesokan harinya, seisi rumah sedang kehabisan air. Banyak dari penghuni rumah mandi ke sauna atau ke tempat pemandian umum. Xioi yang baru pulang dari pasar, dikarenakan Dongwon sedang tertidur karena mabuk yang tidak bisa dihubungi, Xioi menyuruh anaknya Xiu Chan untuk pergi mengambil troli untuk membawa barang bawaannya. Di saat itu Kim terbangun dan buru-buru untuk pergi karena akan menghadiri pernikahan temannya. Namun dikarenakan tasnya tertinggal, dia pun kembali lagi. Xiu Chan bertemu dengan Jungman yang sedang memeriksa setiap rumah yang kehabisan air. 아빠라는 작자는 어쩜 또 Xiu Chan yang akan kembali malah menjatuhkan kelereng dan mencoba meraihnya. Diam-diam Chen Tai sedang merokok di atap lalu bersembunyi setelah Jungman datang. Pada saat Jungman mengetahui kalau rumah tetangga mereka ada air, tiba-tiba saja rumah mereka terjatuh ke dalam lubang, tak terkecuali Kim yang berada di dalam taksi ikut terjatuh. Hingga Kim masuk ke rumahnya Dongwon. Dongwon yang melihat Kim mencoba untuk membantunya keluar. Lalu Dongwon mendengar suara meminta tolong, dia pikir itu istrinya dan bergegas untuk membantu. Tetapi itu adalah Yeonju.
Jungman yang tertimpa tanah berhasil keluar dan mengatakan bahwa istri dan anaknya Dongwon aman. Karena sebelum naik ke atap, dia melihat Siu Chan keluar melalui lift. 수찬이가 집에서 나오더라고. 그래서 Dongwon sangat senang mendengar itu dan berterima kasih kepada Jungman. Tapi seperti yang kita tahu kalau Siu Chan masih berada di area parkiran. Seketika itu Jungman teringat anaknya yang bernama Chen Tai, lalu mencari di tempat tidurnya. Akan tetapi tidak ada. Lalu dilanjutkan lagi dengan mencari sepatunya, memastikan jika dia tidak berada di rumah. Dikarenakan sepatunya tidak ada, Jungman merasa tenang. Setelah itu mereka mencoba meminta bantuan dengan mencari sinyal dan berteriak, namun tentu tidak akan ada yang mendengar. Jungman menyalahkan Dongwon jika bukan karena dia yang menolak tawarannya untuk mengantar mereka pulang, Kim bersama Yeonju mungkin tidak akan terjebak di sini. Lalu tiba-tiba terdengar suara meminta tolong. Jungman yang merasa tidak asing dengan suara itu mencoba menolongnya. 소리 같은데요. Ternyata itu adalah Chen Tai yang tadinya Jungman merasa Chen Tai aman, sekarang terjebak bersama mereka. 왜 PC방을 안 갔어? 언제는 가지 마. Chen Tai pun menyuruh mereka untuk tidak panik, mencari semua stok makanan yang tersisa untuk bertahan hidup, dan memberi tanda kepada orang-orang yang berada di atas dengan menyalakan api untuk mengetahui jika mereka masih hidup. 생존 물품부터 챙겨야 돼요. 식수, 음식. Mereka pun mencari dan mengumpulkan semua sisa-sisa makanan yang tersedia. 이렇게 해놓는 거야. 한 달은 지난 것 같은데. 아직 하루도 안 지났. Kim sangat iri kepada Dongwon yang sudah bisa membeli rumah sendiri meski semuanya sekarang sudah berantakan. Begitupun Yeonju yang hanya tinggal di kontrakan sendirian. Lalu Dongwon menjelaskan bahwa semua ini dia dapatkan dengan berjuang selama 11 tahun dan hanya 2 minggu hasil kerja kerasnya hilang. Di saat itu, tim SAR mencoba menurunkan drone, namun tiba-tiba drone itu terjatuh karena kehilangan sinyal. Chen Tai yang melihat itu segera memanggil bahwa tim SAR akan menyelamatkan mereka. Tetapi dikarenakan tempat mereka terjatuh lumayan dalam, membuat drone kehilangan sinyal. 이런 데는 GPS 신호가 약해서 조종 불능이거든요. Tiba-tiba rumah itu mulai terperosok yang membuat Kim hampir terjatuh. Yeonju mencoba meraih kabel untuk menarik Kim, lalu meminta bantuan kepada Jungman. Jungman yang awalnya ragu untuk membantu, namun setelah melihat Chen Tai, dia pun menarik kabel. Lah, si Kim malah caper kepada si Yeonju, yang akhirnya kabelnya terputus membuat Jungnam terjatuh ke tanah berlumpur. Lalu mereka mencoba membantu Jungnam. Karena tidak mau ayahnya tenggelam, Chen Tai malah melompat. Dongwon bergegas mencari celah dan berlari ke bawah untuk memecahkan jendela. Beruntung, Jungnam bersama Chen Tai selamat. Setelah drone kembali, Xiaoyi meminta bantuan kepada tim SAR untuk memberitahu Dongwon bahwa Siu Chan masih berada di sana. Dan ada juga seorang anak yang bernama Seong-hun yang masih berada di dalam rumah. Setelah itu, tim SAR mengirimkan bantuan berupa ponsel satelit dan bahan makanan untuk mereka. 119가 전화예요. 안테나 잡힙니다. Di saat itu juga, Xiaoyi memberitahu Dongwon jika Siu Chan berada di garasi. Jungman dengan lantang menyadari bahwa dia melihat sendiri kalau Siu Chan sudah keluar melalui lift. 무슨 소리 하는 거야?
아니 내가 분명히 봤더니. Dongwon yang baru mengetahui anaknya masih berada di area parkiran, dia pun memutuskan untuk mencarinya dengan menggunakan sisa kabel yang diikatkan di perut Dongwon agar pada saat turun jika lift terjatuh mereka bisa menahan Dongwon. Jungman, Kim bersama Yunju membantu menahan kabel tersebut. Di satu sisi, tim SAR mencoba untuk turun, namun sayangnya karena dinding lubang longsor, mereka tidak bisa berbuat banyak. Di malam harinya, tim SAR masih mencoba untuk turun. Naasnya, rumah di sebelahnya malah terperosok terjatuh, dikarenakan hujan yang membuat tanah tersebut menjadi lembek. Karena guncangan, Dongwon terjatuh lalu bergegas untuk keluar. Di parkiran, beruntung Shu-chan selamat bersembunyi di dalam mobil. Tiba-tiba ada seorang anak lelaki yang bernama Seong-hun menuntun Shu-chan untuk mengikutinya. Pada saat Shu-chan akan menyusul, tiba-tiba tembok di atas mobil terjatuh. Beruntung, Shu-chan sudah berada di luar. Dongwon akhirnya bisa bertemu dengan Shu-chan. Tiba-tiba ada seorang nenek membantu mereka lalu menunjukkan seorang anak yang sudah meninggal. 애기가 아파. Ternyata itu adalah Seong-hun yang membantu Shu-chan. Dia sudah meninggal, berarti yang menuntun Shu-chan untuk keluar dari mobil mungkin arwahnya. Air hujan semakin deras, perlahan-lahan air naik. Dongwon meminta nenek untuk ikut bersamanya, namun nenek itu menolak, memutuskan untuk tinggal bersama anak itu. Lalu memberikan suntai rambut Seong-hun kepada Dongwon untuk mengabari ibunya. Dongwon dengan hati-hati memanjat naik lalu memanggil. Jungman, Kim, Yunju bersama Cheon-tae yang mendengar panggilan Dongwon langsung bergegas untuk membantunya. Karena air yang semakin naik, mereka memutuskan untuk mencari benda yang bisa mengapung di air. Tak lama Jungman menemukan sebuah tandon, lalu mereka pun masuk, namun Jungnam memutuskan untuk tidak ikut dikarenakan tidak ada yang menutup pintunya jika semua masuk. Tiba-tiba saja rumah di atasnya terjatuh yang membuat tandon mereka tersangkut di antara kabel. Lalu mereka mencoba melompat untuk melepaskan jeratan tersebut. Bukan hanya itu, setelah lepas dari jeratan kabel, tandon mereka tertusuk oleh tiang listrik. Beruntung, Jungman masih berada di situ dan membantu mereka dengan kakinya. Setelah terlepas, Kim menahan bocoran menggunakan tangannya. Jungman mencoba meraih tangan Kim, namun oksigen yang habis dan kehabisan tenaga membuat Jungman pasrah. Tetapi Jungman masih beruntung, kabel mengikat kakinya yang membawa mereka semua ke permukaan. Tim SAR yang melihat mereka segera bergegas untuk menolong. Akhirnya semua orang merasa tenang setelah melihat mereka masih hidup, namun berbeda dengan ibu yang kehilangan anaknya satu ini. Lalu film diakhiri dengan Dongwon mengajak Jungnam untuk memberi hadiah kepada Kim bersama Yunju yang sudah tinggal bersama di dalam mobil. Kim menjelaskan karena dengan ini tidak perlu menunggu hingga 11 tahun agar bisa membeli rumah dan berbahagia. Dengan rumah ini, Kim bersama Yunju sudah sangat merasa senang dan bahagia karena bisa menikmati pemandangan kemanapun mereka pergi. Like, comment, and subscribe.